Sudah nampak di layar ya. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan bagaimana siklus PDCA, tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan ini kita langsung kepada contohnya, bagaimana kita menempatkan sebuah kasus di tahapan plan, di tahapan do, study, dan act-nya. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan dan di-remind terus oleh Mbak Ira maupun Mbak Emma. Poin yang disampaikan adalah begini Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang tata kelola mutu di Puskesmas, bagaimana kita membuat khususnya membuat perencanaan mutu, maka kita tidak bisa lepas dari kerangka konsep yang ada di depan. Ini yang menjadi dasar buat kita mengingatkan kita sampai di manakah tahapan yang sudah kita lakukan. Hasil yang kita dapatkan selama ini, Bapak dan Ibu, seringkali kita hanya berhenti sampai pada tahapan do, atau hanya pada tahapan study, setelah itu kita tidak lagi melakukan upaya-upaya selanjutnya, sehingga hasil yang kita capai tidak sesuai dengan harapan. Banyak program-program atau proyek yang kita coba lakukan, hanya sekedar dilakukan, sudah mencapai target, setelah itu berhenti, dan akibatnya masalah tersebut kembali lagi. Tidak ada proses yang kita lakukan untuk menjaga agar program-program ini tetap berjalan ya. Kita berharap dengan kita memahami kerangka konsep tata kelola mutu ini, Bapak dan Ibu yang mempunyai pilot project setiap tahunnya dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu tetap bisa berjalan dan malah memberikan dampak positif bagi pelayanan lainnya. Ya, kita mengambil contoh konsep PDSA Bapak dan Ibu di sini seperti yang disampaikan di tahapan do, kita mulai melakukan identifikasi berdasarkan data-data kinerja mutu. Banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Taufik, data-data mutu yang berkaitan dengan mutu. Termasuk di dalamnya adalah umpan balik. Setiap tahun lakukan evaluasi terhadap semua data, kemudian Bapak dan Ibu silakan untuk dilakukan analisa. Ya, ini adalah contoh. Kami berharap contoh ini bisa memberikan membuka alur pikir kita bagaimana kita melakukan upaya-upaya peningkatan mutu melalui pilot project setiap tahunnya. Di sebuah puskesmas, ini ada kita sebut saja Puskesmas X, Kepala Puskesmas bersama dengan PJ Mutu dan tim mutu internal Puskesmas melakukan evaluasi kinerja mutu. Mereka melakukan evaluasi kinerja mutu dengan melakukan analisis. Kebetulan Bapak dan Ibu, kita ambil contoh saja data kinerja mutu lainnya sudah bagus, ternyata masih ada data yang harus diperbaiki, ya ini berdasarkan hasil survei dan masukan pengguna jasa melalui media sosial, ini sesuai dengan SK umpan balik yang telah ditetapkan oleh Puskesmas, termasuk adanya komplain yang disampaikan secara langsung dari pasien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut. Jadi, silakan Bapak dan Ibu setiap tahun melihat baik dari sisi data kinerjanya, kemudian dari sisi umpan balik yang diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita lakukan rekapitulasi, di situ Bapak dan Ibu bisa melihat data apa saja yang bermasalah atau data apa saja yang belum sesuai dengan harapan dan harus kita lakukan perbaikan. Nah, di sini ditemukan Bapak dan Ibu ada kurang lebih 5 masalah yang ditemukan. Yang pertama adalah pasien menumpuk di loket pendaftaran, farmasi, dan ruang pemeriksaan ya berdasarkan hasil identifikasi. Kemudian yang kedua, jumlah kunjungan yang cukup banyak, sedangkan ruang tunggunya kurang memadai. Ya, ini sebagian besar puskesmas juga mengalami hal yang sama. Kemudian masalah ketiga adalah lamanya waktu tunggu pasien di farmasi dalam pengambilan obat. Yang keempat, di bagian lab tidak ada ruang tunggu untuk pasien yang mengantri mendapatkan pelayanan lab. Dan yang kelima, lamanya waktu tunggu pasien mulai dari pendaftaran sampai dengan pasien mendapatkan obat yaitu sekitar 2 jam. Jadi semua masalah dikumpulkan berdasarkan tadi ya karena data kinerja dianggap sudah baik, tetapi ada komplain atau umpan balik yang diberikan oleh masyarakat yang diidentifikasi oleh tim mutu yang ada di puskesmas. Kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Next-nya, setelah kita mendapatkan masalahnya, kita lakukan yang namanya skala prioritas. Kalau ditanya ada beberapa pertanyaan saya baca di chat, banyak sekali masalah yang dihadapi oleh puskesmas, namun sekali lagi Bapak dan Ibu,
Dalam menyelesaikan masalah, kita harus membuat yang namanya skala prioritas. Kenapa? Sumber daya yang kita miliki sangat terbatas, sehingga ada hal-hal yang memang harus kita lakukan segera. Ada hal yang mungkin nanti akan kita lakukan setelah yang utama ini selesai, dan next ya. Nah, ini Bapak dan Ibu buatlah skala prioritas dengan metode yang sudah ditetapkan. Ini dilakukan secara brainstorming. Kemudian kita meminta masukan dari setiap petugas yang ada di puskesmas untuk memberikan nilai. Dan dengan kita melibatkan mereka, kita berharap hasil yang diperoleh dari penilaian ini bisa objektif. Ya, artinya ketika ini kita jadikan sebagai prioritas masalah, ini menjadi masalah secara keseluruhan, dan ini kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama dalam melakukan upaya perbaikan. Ya, berikutnya Bapak dan Ibu, kita deskripsikan bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan yang berjalan saat ini. Ya, karena tadi yang kita lihat masalahnya terkait dengan pelayanan farmasi, maka di sini setiap anggota puskesmas membuat gambaran tentang proses yang selama ini dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Masing-masing bagian di pelayanan di puskesmas memberikan gambaran proses yang mereka lakukan dalam bentuk flowchart kegiatan pelayanan kesehatan mulai dari sisi input, proses, dan output. Kadang selama ini kita menggunakan pekerjaan tanpa standar atau ketentuan alur yang jelas, sehingga ketika flowchart dibuat, kita menyadari bahwa kita bisa meningkatkan atau bahkan mengubah proses yang selama ini berjalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Maksudnya di sini Bapak dan Ibu, ketika ada masalah, silakan semua mendeskripsikannya, tetapi kita lebih mudahnya tulis dalam bentuk flowchart. Di situ kita akan melihat bottleneck-nya ada di mana, ya. Jadi semua akan melihat tahapan-tahapannya, kita coba gambarkan alurnya, kemudian yang lain akan memberikan pertanyaan, dan momen ini kita jadikan sebagai momen di mana kita saling mendiskusikan untuk melihat di mana tadi titik permasalahannya. Contohnya seperti ini. Karena tadi kalau kita lihat prioritas masalah terkait dengan waktu tunggu pasien dalam penerimaan obat, maka kita coba mengidentifikasi alurnya, flowchart-nya, mulai dari pasien datang sampai dengan pasien menerima obat, dan kita identifikasi di pelayanan farmasi itu apa saja sih proses atau tahapan-tahapan yang dikerjakan. Ya, di sini ada P1, P2, P3. Maksudnya di sini adalah pengisian obatnya, bagaimana pengemasan, kemudian bagaimana pelabelan. Jadi untuk mengetahui di mana titik masalahnya lebih mudah digambarkan sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan apa yang terjadi di pelayanan kita masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu, tahap selanjutnya adalah kita mengumpulkan data dan kita menganalisis untuk menentukan gap masalahnya apa, ya. Nah, berdasarkan pembobotan masalah yang ada di puskesmas, didapatkan hasil bahwa lamanya waktu tunggu pasien di farmasi sebagai prioritas, ya. Jadi setelah diaturkan tadi SPD, ditemukan masalahnya. Kemudian ini dilakukan survei cepat Bapak dan Ibu untuk memastikan, artinya gini, kita sudah tahu ada komplain dari masyarakat atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita. Namun untuk memastikan, kita juga perlu data. Salah satu data yang mendukung. Caranya apa? Lakukan survei cepat. Kemudian kita lihat berapa sih sebenarnya rata-rata waktu tunggu, baik di farmasi, di pendaftaran, maupun di balai pengobatan atau di ruang pelayanan. Nah, ini contoh ya Bapak dan Ibu, contohnya mereka sudah mendapatkan bahwa ternyata memang waktu tunggu di pelayanan khususnya di farmasi ini ternyata rata-rata per orangnya adalah 30 menit. Ini contoh ya Bapak dan Ibu, maksudnya kami membawa Bapak dan Ibu untuk kalau ada masalah apa sih yang harus kita lakukan, di kotak mana sajakah masalah-masalah ini harus kita tempatkan. Oke. Kita notes di sini bahwa waktu tunggunya yang memang bermasalah untuk di pelayanan farmasi. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mencoba membuat fokus pada peluang peningkatan mutu. Artinya kita mencoba merencanakan kira-kira apa yang harus kita kerjakan. Ya, di sini tadi disampaikan oleh Dr. Taufik, pada saat kita menentukan pilot project, jangan lupa tetapkan dulu targetnya. Apa yang ingin kita dapatkan ketika kita melakukan atau merencanakan sebuah pilot project.
Di sini Bapak dan Ibu, kenapa perlu target atau indikator keberhasilan inilah yang memotivasi kita dalam melakukan upaya-upaya perbaikan bahwa ada yang harus saya capai. Untuk mencapai itu, saya dan tim saya harus seperti apa. Tapi kalau kita tidak punya target, Bapak dan Ibu, kita juga tidak akan tahu strategi apa yang harus kita kerjakan, kemudian upaya-upaya apa saja yang harus kita kerjakan bersamaan. Nah, di dalam pilot project ini ditetapkan bahwa targetnya adalah bagaimana menurunkan lama tunggu di farmasi dari 30 menit menjadi 20 menit di Puskesmas X. Tujuannya apa? Tadi dengan kita melakukan pilot project ini tujuannya meningkatkan kepuasan pasien dalam pelayanan farmasi di Puskesmas ya, karena tadi sudah ada keluhan tentang waktu tunggu obat di farmasi. Nah, berikut Bapak dan Ibu masih di tahap yang sama, kita coba melakukan analisis akar masalah berdasarkan pembobotan yang ada, maka diperolehlah Bapak dan Ibu beberapa masalah. Artinya, setelah kita menemukan skala prioritas, kita tetapkan target keberhasilan atau indikator keberhasilan kita tetapkan tujuan kita, berikut kita analisis kira-kira apa masalahnya. Gunakan metode-metode yang sudah ada. Di sini contohnya kami menggunakan Fishbone untuk melihat akar masalahnya ada di mana. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti dikembangkan di setiap puskesmas masalah-masalah yang ditemukan dengan tadi menggunakan silakan metode yang paling familiar yang Bapak dan Ibu sudah pahami. Kemudian tahap yang keenam adalah bagaimana kita mencari dan memilih penyelesaian masalah ya. Setelah ditentukan maka tim peningkatan mutu selanjutnya mencari beberapa solusi sebagai rencana perbaikan masalah. Yang pertama nih Bapak dan Ibu tadi sudah diterjemahkan dalam bentuk Fishbone, kemudian kita masukkan contohnya adalah ketika ditemukan di sisi men-nya, di sisi manusianya bahwa kurangnya pengetahuan petugas farmasi ya. Kemudian rencana perbaikannya adalah kita ingin memberikan pelatihan atau WS atau apapun namanya ya dalam rangka meningkatkan pemahaman petugas dalam pengelolaan obat. Kemudian ditemukan dari sisi metode tidak ada SOP, susunan obat tidak teratur. Rencana perbaikan yang coba disusun adalah membuat dan melakukan sosialisasi SOP tentang pelayanan kefarmasian, kemudian menyusun ulang tata kelola obat. Memang ditemukan pada saat itu obat belum ditata dengan baik. Kemudian dari sisi sarana di sini ditemukan loketnya hanya satu, kaca loket tidak transparan, tidak tersedia nomor urut, sedangkan kemasan obat pun tidak lengkap. Ini hal-hal yang ditemukan oleh tim mutu dalam melakukan analisis tadi dan mereka kemudian menyusun rencana perbaikannya. Ya, jadi rencana perbaikan ini berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Dalam melakukan analisis Bapak dan Ibu memang kita butuh masukan dari banyak pihak, tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu orang, karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita membuat kita berpikir, membuat kita melihat begitu banyak aspek yang ternyata ini harus kita perbaiki, dan membuat kita akhirnya menemukan sebenarnya akar masalahnya ada di mana. Nah, rencana perbaikan ini kemudian sudah disusun. Tahapan berikutnya, Bapak dan Ibu, kita laksanakan. Kita lakukan uji coba seperti yang disampaikan oleh Dr. Taufik tadi ya, tentang pelayanan kefarmasian ini. Ya, kita lakukan sebagai pilot project untuk diimplementasikan di puskesmas. Pemetaan uji coba ini dilakukan dengan menentukan bentuk perbaikannya seperti apa, kemudian estimasi biayanya, waktu pelaksanaan, dan nama penanggung jawab. Kalau kita lihat ini lebih kepada timeline-nya, ya jelas sasarannya siapa, waktunya kapan, berapa dana yang dibutuhkan, ya kemudian berapa waktu untuk dibutuhkan ya untuk dalam menyelesaikan sebuah kegiatan tersebut, serta siapa PIC-nya. Ini nanti dibuat kurang lebih seperti ini, izin Bapak dan Ibu, artinya rencana perbaikan yang sudah disusun sebelumnya. Ini pilot project-nya adalah bagaimana kita menurunkan waktu tunggu pasien di farmasi. Itu adalah pilot project puskesmas. Kemudian untuk mendukung pilot project itu kita susun rencana-rencana kegiatannya, kurang lebih seperti ini, kemudian jelas kapan dilakukan,
ini harus jelas kita tuliskan kenapa Bapak dan Ibu ini menjadi alat bagi tim mutu dalam melakukan pemantauan. Pemantauan kalau apakah yang sudah direncanakan sudah dijalankan sesuai dengan waktunya, kalau tidak sesuai apa masalahnya. Jadi kita terus melihat, melakukan pemantauan. Kalau ini tidak dibuat Bapak dan Ibu, tidak ada dasar bagi kita dan mungkin tidak ada semangat sehingga kita tidak bisa memfollow up apakah pada proyek kita kemarin sudah kita susun itu sudah dijalankan atau tidak, atau seberapa besar progresnya ya. Ini kita coba laksanakan Bapak dan Ibu. Setelah itu kita lakukan implementasi. Nah, Bapak dan Ibu, untuk implementasi tadi disampaikan oleh Dr. Taufik, kurang lebih kalau PDSA ya, karena tadi konsep PDSA adalah kita lihat dari kerumitan masalahnya. Dan banyak hal yang berkontribusi terhadap penyelesaian masalah ini. Sehingga ini contohnya untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan 3 sampai dengan 6 bulan untuk melihat mulai dari kita merencanakan, kemudian kita laksanakan, dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Nah, ini Bapak dan Ibu dicoba dibuatkan tahapan-tahapan seperti apa. Kemudian di tahap studi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ira, kita sudah melihat bagaimana hasilnya Bapak dan Ibu. Nah, jadi tadi sudah dilakukan kegiatan-kegiatan itu, kemudian kita lihat apakah selama 3-6 bulan ini terjadi perbaikan atau tidak. Nah, ternyata dari evaluasi diperoleh, tidak lagi terjadi penumpukan pasien di depan loket farmasi, baik untuk pemberian resep maupun untuk pengambilan obat. Setelah tadi dilakukan penataan ruangan, kemudian SDM-nya juga diberikan intervensi, pemberi pengetahuan bagaimana melakukan menata pelayanan yang ada di farmasi. Kemudian petugas sudah lebih mudah mencari obat sehingga pelayanan lebih cepat. Ya, tinggal tidak lagi mencari seperti mencari Bapak dan Ibu ya, ditumpukan gitu obat di dalam begitu banyak tumpukan. Kemudian yang ketiga, proses pelayanan obat sudah berjalan sesuai SOP, di mana alur resep berjalan satu arah, first in, first out, atau FIFO-nya sudah jalan. Sebelumnya itu tidak jalan ya. Jadi kegiatan atau pilot project itu bukan hanya kita bicara pada sisi oh ya kita akan melakukan A, tapi kita tidak melihat pada sisi input, proses, dan output. Ketika kita melakukan sebuah pilot project, kita harus melihat semuanya secara keseluruhan karena ini sangat berkontribusi terhadap upaya pencapaian. Dan pada langkah yang ke-10 tadi sampaikan di studi buat kesimpulan. Tadi ada 3 ya sebenarnya disampaikan oleh Ibu Ira, bahwa dalam melakukan kegiatan atau melakukan uji coba sebuah pilot project, kurang lebih ada 3. Yang pertama berhasil. Kalau dia berhasil, maka kita tinggal lanjutkan sebagai upaya perbaikan. Kemudian yang kedua, hasilnya menjanjikan. Menjanjikan dalam waktu seperti ini, Bapak dan Ibu. Setelah ini dilakukan intervensi, sepertinya ini akan memberikan dampak perbaikan. Tetapi metode yang dikembangkan kayaknya belum pas. Sehingga tim mutu yang ada di puskesmas harus mendesain ulang, menemukan metode kira-kira mana yang lebih applicable untuk dilaksanakan sehingga nanti running akan berjalan sesuai dengan harapan. Dan yang ketiga, kalau dia gagal, nah ketika dia gagal, Bapak dan Ibu seperti biasa kita lakukan evaluasi, kita lakukan analisa kembali, kita mencari di mana sebenarnya akar masalahnya, kenapa ini gagal. Kegagalan itu banyak sekali penyebabnya, bisa jadi yang pertama, dalam menganalisa kita kurang tajam. Kemudian yang kedua, dalam menentukan target kita terlalu tinggi, Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga, dalam merencanakan kita tidak memperhatikan sumber daya yang kita miliki dan berbagai macam faktor ya. Nanti pada saat kita melakukan evaluasi kita bisa memahami hal tersebut. Nah, dari pemantauan ini, tim perbaikan mutu puskesmas diketahui bahwa ternyata pelayanan obat di farmasi dengan menggunakan metode satu arah menjadi paling dominan dalam perbaikan mengurangi waktu tunggu pasien di farmasi. Di mana pasien yang pertama kali datang memberikan resep obat ke farmasi adalah pasien yang lebih dahulu dilayani dan menerima obat sehingga penumpukan pasien dapat dihindari. Nah, di sini Bapak dan Ibu seperti di awal disampaikan mereka mencoba mencari masalah, salah satunya tadi ditemukan bahwa di puskesmas ini sistem antriannya belum berjalan dengan baik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu untuk memastikan tadi di studi sebelum kita membuat kesimpulan kita harus punya data. Tadi ada data di awal bagaimana waktu kunjung kita rata-rata sekitar 30 menit. Sekarang Bapak dan Ibu setelah dilakukan intervensi ternyata menurun.
Ini sangat baik Bapak dan Ibu untuk kita tuliskan, untuk kita sampaikan. Dengan ini kita bisa melihat progresnya. Oh, ternyata terjadi kemajuan. Dengan bentuk cat seperti ini Bapak dan Ibu, kita tidak tahu kenapa sih tiba-tiba di tanggal ini, biasanya di sini ada tanggal ya. Misalnya di tanggal 16 ini kenapa terjadi waktu tunggu yang lumayan lama. Kita bisa koreksi kalau kita punya data, ya. Tapi kalau kita tidak punya data, kita hanya bisa berandai-andai. Oh, kira-kira itu hari Senin. Hari Senin itu fix season, pasti pasiennya banyak. Padahal belum tentu. Artinya dengan data Bapak dan Ibu kita bisa memberikan alasan yang sesuai dan sesuai dengan faktanya. Dan ini menjadikan input yang baik buat teman-teman dalam melakukan mengoreksi pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, ya. Jadi ini Bapak dan Ibu hasilnya ternyata menunjukkan hasil yang signifikan, terjadi penurunan waktu rata-rata tunggu di apotek. Dan yang terakhir adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu Emma, pada tahap yang terakhir bagi kita melakukan aksinya, standarisasi perubahannya. Ya, di sini sudah dilihat Bapak dan Ibu bahwa terjadi perubahan yang sangat positif terhadap upaya perbaikan waktu tunggu pelayanan di farmasi. Maka selanjutnya kita menstandarkan apa-apa yang sudah kita kerjakan dengan tahapan yang sudah disampaikan oleh Ibu Emma tadi. Mulailah kita menggambar flowchart-nya, kemudian kita meminta masukan dari pelayanan-pelayanan yang lain. Setelah itu kita coba menyempurnakan dan kita sosialisasikan. Dan kita sangat berharap bahwa pilot project ini berdampak positif untuk pelayanan yang lain atau bisa direplikasi di pelayanan yang lain. Ya, ternyata setelah dilihat secara keseluruhan, hasil yang kita peroleh selama uji coba untuk di pelayanan farmasi itu sistemnya Bapak dan Ibu yang belum kuat. Nah, kenapa? Mungkin SK, mungkin SOP-nya saat itu belum sesuai atau mereka tidak memahami satu. Ketika sistemnya saja belum kuat, bagaimana kita bisa mengerjakan? Ya, tadi yang disampaikan, kita berusaha di mutu ini bagaimana kita menjalankan apa yang sudah seharusnya dikerjakan. Lihat standarnya. Standar itu menjadi acuan kita dalam melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan mutu yang ada di puskesmas. Ya, demikian Bapak dan Ibu untuk CKI. CKI ini tadi hanya contoh bagaimana kita menempatkan ketika ada masalah di puskesmas, masalah dari sisi itu, entah itu dari mana saja. Dan ini kami coba lakukan simulasi dengan contoh yang barusan saya sampaikan. Demikian Bapak dan Ibu dari saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Emma.